Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat semua ya. Ya, dari mahasiswa untuk pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai perilaku konsumen dan perilaku pasar. Jadi minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai strategi pemasaran. Sekarang kita masuk ke perilaku konsumen. Jadi apa pentingnya kita melakukan analisis mengenai perilaku konsumen dan pengertiannya apa saja, hal-hal apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen. Jadi tujuan pemasaran, seperti kita ketahui adalah untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan sasaran secara lebih baik daripada pesaing. Nah, apa pentingnya kita mempelajari perilaku konsumen? Sebelum kita masuk ke sini, kita bahas dulu mengenai definisi perilaku konsumen itu apa. Ada beberapa pengertian perilaku konsumen dari beberapa pakar. Ini saya ambil beberapa saja ya, mewakili saja. Jadi untuk studi perilaku konsumen ini akan memberikan manfaat bagi konsumen dan pemasar, marketer. Bukan hanya bagi marketer ya, jadi bagi konsumen sendiri kita mempelajari perilaku konsumen sebetulnya ada manfaatnya. Bagi konsumen sendiri ini akan mengetahui motif, sikap maupun perilaku diri dan konsumen lainnya maupun faktor-faktor dan lingkungan eksternal yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan lebih lanjut akan tercermin pada perilakunya, sehingga sebagai konsumen kita akan makin berhati-hati dan matang dalam mengambil keputusan pembelian. Bagi pemasar atau bagi marketer, ini pengetahuan dan pemahaman tentang perilaku konsumen akan membantu marketer untuk menerjemahkan apa yang diinginkan dan dibutuhkan konsumen ke dalam bentuk produk dan jasa. Jadi sekali lagi kita dalam konsep pemasaran modern ini kita harus memperhatikan dulu kebutuhan dan keinginan konsumen baru kita buatkan produknya. Ya. Jangan hanya kita membuat produk, ternyata produk tersebut tidak dibutuhkan oleh konsumen. Ya. Jadi bagi marketer, kita mengetahui perilaku konsumen adalah untuk membantu menerjemahkan apa yang diinginkan dan dibutuhkan konsumen ke dalam bentuk produk dan jasa, sehingga akan semakin mudah dan tepat dalam memenuhi kebutuhan dan kebutuhan konsumen. Lebih lanjut akan memuaskan konsumen. Bagi pemasar dan pebisnis lainnya akan mempermudah menyusun strategi pemasaran yang efektif dan efisien. Jadi setelah kita mempelajari perilaku konsumen, ini kita akan segmen dan mengelompokkan ya. Jadi perilaku konsumen ini heterogen sifatnya. Kemudian kita segmen, kita kelompokkan menjadi kebutuhan yang sama tiap segmen. Kemudian kita target pasar sasaran mana yang akan kita tuju ya. Kemudian setelah lakukan target, kita lakukan positioning produk positioning, menempatkan produk pada benak konsumen. Nah dari langkah-langkah itu kita baru bisa menyusun strategi pemasaran. Jadi strategi pemasaran intinya agar terjadi pertukaran produk, ya, itu inti dari pemasaran. Sedangkan untuk masuk pasar kita bisa menggunakan taktik, ya, bisa 4P dikembangkan lagi menjadi 7P. Nah ini beberapa pengertian perilaku konsumen. Ya. Definisi pertama di sini perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana seseorang, kelompok atau lembaga dalam memilih, mengamankan, menggunakan atau mengkonsumsi, menghentikan pemakaian barang dan jasa atau jasa, pengalaman atau ide untuk memuaskan kebutuhannya dan dampak perilaku itu terhadap konsumen dan masyarakat. Ini diambil dari Hawkins ya dan kawan-kawan dalam bukunya Suryani tahun 2008. Di sini yang kedua, ini oleh Sigmund dan Kanoff tahun 2007. Pengertian perilaku konsumen adalah studi yang mempelajari bagaimana seseorang membuat keputusan membelanjakan sumber daya yang dimiliki dan tersedia. Ini sumber daya bisa berupa uang, usaha, tenaga, pikiran, dan usaha ya. Untuk memperoleh barang, dan jasa yang akan dikonsumsi. Hal yang dikaji dalam studi perilaku konsumen adalah barang dan jasa apa yang dibeli, mengapa dibeli, di mana mereka membelinya, bagaimana frekuensi pembeliannya, dan bagaimana mereka menggunakannya hingga menghentikan pemakaiannya dan apa alasan menghentikannya. Jadi yang kita pelajari di sini adalah
barang dan jasa apa yang dibeli oleh konsumen, mengapa mereka membelinya, frekuensi pembeliannya seperti apa, di mana mereka membelinya, dengan cara apa membelinya, dan setelah dibeli barang itu diapakan oleh mereka, apakah disimpan saja, apakah digunakan, atau dijual lagi, dan sebagainya. Intinya kalau konsumen di sini merasa puas, artinya manfaatnya ini lebih dari yang diharapkan, berarti manfaat realnya lebih dari yang diharapkan, berarti mereka merasa puas. Kalau mereka merasa berarti ada proses lagi, ada pembelian ulang. Itu yang kita harapkan. Jangan sampai putus, jangan sampai hanya pembelian sekali saja. Jadi kita harapkan terus ada pembelian. Definisi yang ketiga, perilaku konsumen adalah perilaku yang diperagakan oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang atau tidak menggunakan lagi produk dan jasa yang mereka harapkan dapat memuaskan kebutuhannya. Definisi yang lain, perilaku konsumen adalah tindakan yang dilakukan oleh individu, tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang-barang atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi hal-hal apa saja nanti yang mempengaruhi perilaku konsumen. Ini saya ambilkan yang lain ya, dari The American Marketing Association. Ini menyatakan bahwa perilaku konsumen merupakan interaksi dinamis antara afeksi dan koneksi, perilaku dan lingkungannya, di mana manusia melakukan kegiatan pertukaran dalam hidup mereka. Jadi berkaitan afeksi ini merujuk pada perasaan konsumen terhadap suatu stimuli atau kejadian. Misalnya apakah konsumen menyukai suatu produk atau tidak, itu afeksi ya, suka atau tidak. Kognisi sini mengacu pada pemikiran konsumen, misalnya apa yang dipercaya konsumen dari suatu produk. Ini pengertian lain ya, jadi bisa dibaca sendiri nanti. Dan ini fokus kita mempelajari perilaku konsumen, jadi bagaimana individu membuat keputusan menggunakan sumber daya yang dimilikinya, bisa berupa waktu, uang, dan jasa untuk barang-barang konsumen berkaitan dengan apa yang mereka beli, mengapa mereka membeli, kapan mereka membelinya, di mana mereka membelinya, seberapa sering mereka membelinya, seberapa sering mereka menggunakannya, bagaimana mereka mengevaluasi setelah pembelian. Jadi pembeli atau konsumen atau kalian sendiri kalau beli barang setelah membeli kan kalian evaluasi kan, ternyata bermanfaat tidak. Kalau ternyata manfaatnya di atas dari harapan kalian, kalian merasa puas tidak? Puas. Biasanya kalau puas kalian kan membeli lagi. Apa dampak evaluasi pada pembelian di masa datang? Jadi setelah kalian evaluasi, dampaknya apa ke depan? Apakah kalian membeli lagi atau tidak? Ya. Bagaimana mereka membuang atau menggunakannya lagi? Untuk ilmu yang terkait dalam memahami perilaku konsumen ini ada beberapa ilmu yang sehubungan dengan kita mempelajari perilaku konsumen ya. Ada ilmu psikologi, ada sosiologi, antropologi, dan ekonomi. Nah, ilmu psikologi di sini gunanya untuk apa? Memahami proses-proses psikologi yang bersifat individual. Misalnya kepribadian, motivasi, persepsi, proses belajar, sikap, dan dinamika kelompok. Nah, ini hal-hal yang mempengaruhi perilaku pembelian. Ya, ada kepribadian. Sedangkan ilmu sosiologi di sini untuk mempelajari kekuatan sosial yang mempengaruhi perilaku konsumen, misalnya konsep struktur sosial, keluarga, kelas sosial, etnis, gender, dan gaya hidup. Jadi perilaku lingkungan ini, lingkungan sosial ini sangat mempengaruhi perilaku konsumen. Jadi ada misalnya di kalangan sosial yang tinggi, ya, atau menengah, atau sedang, itu perilaku konsumennya beda-beda. Untuk beras saja misalnya, semua kan butuh beras kan, butuh makan kan. Jadi kebutuhan itu sesuatu yang jelas kurang dari lain, semua butuh makan. Nah sekarang misalnya ada keinginan kemarin artinya apa? Kalau kebutuhan kan sesuatu yang jelas kurang sejak lahir. Keinginan apa? Faktor lingkungan. Lingkungan ini bisa sosial, bisa budaya, ya, bisa kelompok, bisa demografi dan sebagainya. Jadi dari sosial misalnya kita butuh makan, semua butuh makan. Tapi masuk di keinginan mungkin yang kelompok sosial tinggi mungkin berasnya agak mahal. Yang di kelompok sosial sedang atau menengah
ke bawah berasanya cukup saja ya, harganya tidak terlalu mahal. Nah, itu dipengaruhi lingkungannya ke lingkungan sosial tadi, ya, atau kepribadian dan sebagainya. Jadi itu pembeli dalam membeli produk ada beberapa hal yang mempengaruhi mereka. Ada sosial, budaya, kepribadian, psikologis dan sebagainya. Kemudian untuk antropologi di sini untuk memahami ilmu dalam memahami fenomena konsumsi ritual, mitos, simbol, dan aspek budaya. Nah, ini juga dipengaruhi budaya. Jadi selain sosial, budaya sangat mempengaruhi perilaku konsumen. Mungkin yang budayanya agamis, budayanya tidak agamis, mungkin agak beda. Ya. Kemudian ekonomi, di sini ilmu ekonomi untuk memahami keterkaitan antara kebijakan harga dan respon konsumen, adanya perbedaan tingkat ekonomi masyarakat dan sebagainya. Nah, ini kalau kita lihat ya, di sini ada tiga kotak ya. Di paling kiri ini input namanya. Ya. Jadi ada stimuli di sini, kejadian atau rangsangan ya dari konsumen, apa saja yang mempengaruhi konsumen dalam pembeliannya nanti. Rangsangan-rangsangan di sini ada karakteristik karakteristik pembelian konsumen. Nah, di sini ada lingkungan yang mempengaruhi di sini. Sedangkan di sini rangsangan ya, stimuli. Jadi kemudian di sini ada kotak, namanya kotak hitam yang tengah ini ya. Jadi black box, buyer black box. Jadi kotak hitam pembeli di sini. Nah, di sini selain ada karakteristik konsumen, hal-hal yang mempengaruhi konsumen nanti, di sini ada proses pembelian, proses keputusan pembelian. Jadi dalam membeli itu mereka tidak langsung membeli. Biasanya ada 5 proses yang mereka alami. Yang pertama mencari analisis kebutuhannya dulu apa, ya, dan sebagainya nanti kita pelajari. Yang kanan ini adalah keputusan pembelian. Ya. Setelah melalui proses ini, baru mereka memutuskan membeli produk. Ya. Nah, ini stimuli di sini dipengaruhi oleh kejadian marketing atau rangsangan dari marketing. Jadi di sini saya ambil 4P ya. Di sini ada 4P. Jadi taktik yang kita pelajari selama ini kan agar barang tersebut bisa masuk pasar. Bagaimana barang tersebut bisa diterima konsumen. Nah, di sini fungsinya marketing menerapkan 4P-nya ini. Ya. Jadi di sini stimuli dari marketing ada produk, price, place, dan promotion. Kemudian di sini ada stimuli lain. Ini ada faktor ekonomi yang mempengaruhi, teknologi, politikal, kultural. Ya. Jadi misalnya teknologi di sini. Teknologi tidak bisa kita cegah, kita hanya bisa menyesuaikan saja. Kita tidak bisa mempengaruhi. Jadi kalau ada faktor eksternal, ada faktor internal. Kalau faktor internal berarti ada hanya kekuatan dan kelemahan. Kekuatan dan kelemahan ini bisa kita pengaruhi. Kekuatan bisa kita tingkatkan, kelemahan kita bisa kita perbaiki. Kalau faktor eksternal ini kita tidak bisa mempengaruhi, kita hanya bisa menyesuaikan. Ya. Faktor eksternal ini berupa peluang dan ancaman. Ya. Kalau ada peluang atau ancaman itu kita tidak bisa mempengaruhi, kita hanya bisa menyesuaikan. Misalnya kemarin ada pandemi COVID, nah itu kita marketing memutar otak bagaimana mereka menggunakan strateginya. Dan saat itu mulai muncul namanya digital marketing, mulai booming di situ ya. Jadi semua marketing menggunakan secara digital. Tadinya bisa ketemu, ternyata pas saat pandemi tidak bisa ketemu. Ya. Ya, teknologi bisa juga sekarang dari medsos misalnya atau platform digital. Itu kita tidak bisa mencegah, kita harus bisa menyesuaikan. Menyesuaikan dalam arti kita juga harus jangan gaptek, ya. Kita menggunakan juga. Kalau kita menggunakan secara konvensional, pemasaran secara konvensional mungkin kita tertinggal dengan pesaing kita. Ya, lagi, nggak apa-apa. Nah, di sini ada black box ya, buyer black box. Di sini ada kotak hitam pembeli.
Nah kita pelajari ya. Jadi di sini black box ini apa di sini? Nah ini saya model lain ya, perilaku konsumen dalam model lain. Nah di sini ada rangsangan pemasaran, ada rangsangan lain ya. Di sini artinya dengan taktik itu marketer merangsang agar pembeli itu membeli barang kita. Jadi strategi dan taktik agak beda ya. Strategi sifatnya jangka panjang, intinya agar terjadi pertukaran, dan taktik ini agar produk kita ini bisa masuk di pasar. Untuk menjalankan strategi ini kita gunakan taktik. Ya, ada 4P, product, price, promotion, and place. Dikembangkan lagi menjadi 7P ya, ditambah proses, people, dan physical evidence. Rangsangan lain berupa faktor ekonomi, teknologi, politik, budaya. Jadi ini hal-hal yang mempengaruhi pembelian di sini. Nah di sini ada kotak hitamnya. Nah kotak hitamnya di sini ada karakteristik dari konsumen. Ini budaya, sosial, pribadi. Hal-hal yang mempengaruhi pembelian. Ini eksternal, budaya dan sosial itu eksternal ya, di luar. Sedangkan di pribadi ini dari konsumen tersebut, internal. Termasuk faktor psikologi konsumen di sini. Jadi perilaku konsumen ini dipengaruhi oleh budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Psikologis ini bisa berupa motivasi, persepsi, pembelajaran, memori. Ya. Jadi konsumen itu saat dia mau membeli barang, dia pelajari lagi. Ya, ada proses pembelajaran di sini. Motivasi juga, persepsi, dan sebagainya. Karakteristik lain konsumen yaitu budaya, sosial, pribadi. Nah di sini ada proses keputusan dalam membeli barang. Ini konsumen tidak langsung membeli. Biasanya ada 5 proses yang dia jalani ya. Yang pertama dia pengenalan masalah dulu. Pengenalan masalah di sini artinya kebutuhan. Kebutuhan itu mereka yang butuhkan apa sebetulnya? Yang mereka butuhkan. Misalnya nasi atau butuh makan dan sebagainya. Ya. Atau butuh pakaian, atau butuh alat kesehatan dan sebagainya. Setelah mereka mengenal kebutuhan mereka, jalan. Proses yang kedua adalah pencarian informasi. Ya. Dia akan mencari informasi dulu. Ini anggap saja seperti kalian ya. Kalau kalian membeli produk, kalian analisa dulu kan kebutuhan kalian ini apa kan. Kemudian kalian cari informasi. Informasi bisa dari teman, bisa dari internet dan sebagainya, ya, atau dari buku dan sebagainya. Proses yang ketiga, evaluasi alternatif. Jadi di sini ada beberapa alternatif. Nah, di sini konsumen akan mencari produk yang benar-benar memuaskan mereka. Ya. Jadi kalau seperti kalian sendiri kalau mau beli produk, kalian pilih-pilih kan alternatif. Nah, itu yang benar-benar memuaskan kalian apa? Dengan harga misalnya lebih murah tapi kualitasnya sama. Kalian akan membeli produk tersebut, ya kan? Kemudian proses yang keempat di sini adalah keputusan pembelian. Ini konsumen sudah memutuskan pembelian. Yang kelima ini ada perilaku pasca pembelian. Jadi setelah pembelian barang tersebut digunakan atau dibuang atau disimpan atau dijual lagi. Kalau kalian merasa puas barang tersebut kalian gunakan kan. Kalau kalian merasa tidak puas atau tidak cocok misalnya, mungkin kalian buang atau kalian jual lagi atau kalian simpan saja. Ya. Atau kalian sewakan misalnya dan seterusnya. Nah keputusan pembelian ini mengenai apa? Mengenai produk, pilihan merek, pilihan penyalur, pilihan jumlah pembelian, waktu pembelian, dan metode pembayaran. Metode pembayaran bisa cash atau kredit dan sebagainya. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan untuk perilaku konsumen. Nah ini beberapa pengertian dari faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen tadi. Tadi ada budaya, sosial, pribadi, dan psikologi ya. Untuk pribadi di sini ada motivasi, persepsi, sikap, kepribadian, pembelajaran. Motivasi merupakan suatu dorongan yang ada dalam diri manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi motivasi atau motif utama orang membeli karena butuh. Oleh karena itu marketer harus memperhatikan kebutuhan konsumen dan keinginannya. Jangan sampai kita menjual barang ternyata tidak dibutuhkan. Misalnya butuh menghilangkan rasa lapar, haus, dan sebagainya.
Sedangkan persepsi adalah hasil pemaknaan seseorang terhadap stimulus atau kejadian yang diterimanya berdasarkan informasi atau pengalamannya terhadap rangsangan tersebut. Sikap di sini adalah penilaian yang ada dalam diri seseorang yang mencerminkan sikap suka atau tidak suka seseorang akan suatu hal. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen antara lain ya. Kemudian apalagi di sini selain motivasi, persepsi, sikap, ada pembelajaran atau learning. Jadi proses belajar yang dilakukan seseorang setelah membeli produk tersebut dengan melihat apakah produk tersebut memiliki kegunaan dan akan dijadikan sebagai alternatif dalam pembelian selanjutnya. Sedangkan faktor eksternal yang termasuk eksternal di sini ada budaya, subudaya, kelas sosial, kelompok acuan, keluarga, peran dan status. Artinya di luar diri konsumen. Ya. Di sini budaya merupakan kebiasaan sebagai penentu dasar keinginan dan perilaku seseorang. Nanti kalau yang minat di pemasaran di semester 7 ada manajemen pemasaran internasional. Jadi kita lintas negara. Bagaimana kita memasarkan produk kita bukan hanya di satu negara, ya, tapi ke berbagai negara. Nah itu berbagai negara banyak perbedaan budaya, ya, politik, ekonomi, aturan. Nah bagaimana kita menyikapinya? Subbudaya di sini adalah kebangsaan, agama, kelompok, ras, wilayah, geografis. Kelas sosial misal kelas bawah rendah, bawah tinggi, kelas pekerja, kelas menengah dan sebagainya. Ya. Kelompok acuan di sini semua kelompok yang mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen baik langsung atau tidak langsung. Misalnya kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer di sini yang berinteraksi apa adanya dan terus menerus dan tidak resmi, misal keluarga, teman, rekan kerja dan sebagainya. Sedangkan kelompok sekunder ini bisa dari kelompok agama, profesional, sistem perdagangan dan sebagainya. Nah untuk keluarga di sini organisasi pembelian yang terpenting dalam masyarakat. Kenapa? Di sini anggota keluarga merepresentasi kelompok referensi utama yang paling berpengaruh. Karena setiap saat kita langsung selalu berkumpul dengan keluarga. Ada dua keluarga di sini dalam kehidupan pembeli, yaitu keluarga orientasi dan keluarga prokreasi. Keluarga orientasi di sini contohnya orang tua dan saudara kandung. Keluarga prokreasi di sini pasangan suami istri ya, dan anak-anak. Kemudian peran dan status di sini, status sosial maksudnya. Peran dalam banyak kelompok keluarga dan organisasi. Jadi peran di sini merupakan kegiatan yang diharapkan dapat dilakukan seseorang. Setiap peran menyandang status, contohnya status manajer, ini biasanya lebih tinggi daripada status staff. Nah, itu juga mempengaruhi perilaku pembeliannya di situ. Dan seterusnya. Nah ini 5 tahap proses pengambilan keputusan pembelian ya. 5 tahap proses pengambilan keputusan pembelian maksudnya di sini, bukan kebutuhan pembelian. Yang pertama di sini tadi mengenali masalah dulu atau kebutuhannya. Misalnya butuh rasa lapar, haus, apa yang mereka butuhkan ya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua berikutnya adalah mencari informasi. Misalnya untuk haus minuman. Nah di sini mereka butuh minum apa, ya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga mereka mengevaluasi alternatif di sini. Mana yang dapat memuaskan semua kebutuhan dan memberikan manfaat. Ya. Jadi setelah mencari informasi ini bisa dengan cara mencari bacaan, ya, menelpon teman, browsing di online sekarang, atau bahkan mengunjungi toko tersebut, langsung datang bertanya-tanya. Ya. Setelah itu konsumen biasanya mengevaluasi dulu alternatif produk-produk mana yang paling memuaskan mereka. Jadi mana yang dapat memuaskan semua kebutuhan dan memberikan manfaat. Ya. Misalkan di sini untuk hotel, biasanya yang berhubungan dengan hotel apa? Mengenai kebersihan, suasana hotel, atmosfer, harga. Ya. Untuk makanan biasanya yang enak, yang murah, bersih, yang porsinya banyak, dengan harga yang sama, tapi porsinya lebih banyak. Mungkin yang anak coba cari yang lebih banyak. Ya.
Karena kualitas dan harga yang sama, lebih baik yang porsinya banyak sekalian. Nah, setelah mengevaluasi alternatif, mana yang mau dipilih? Langkah ketiga adalah mengambil keputusan pembelian. Jadi keputusan tentang merek misalnya, penyalur, kuantitas, waktu, dan cara pembayaran tunai atau kredit. Kemudian setelah mereka membeli, mereka akan mengevaluasi ya, pasca pembelian. Apakah mereka puas? Ya, jadi mengenai kepuasan, tindakan, dan penggunaan. Nah, dalam proses pengambilan keputusan ini ada 5 peran yang terlibat. Ya. Jadi menurut Suryani tahun 2008 proses pengambilan keputusan melibatkan 5 peran. Tadi 5 proses, ya, 5 5 tahap proses. Kalau ini 5 peran dalam pengambilan keputusan. Jadi dalam kalian membeli barang biasanya kan ada pemrakasar dulu. Jadi pemrakasar di sini adalah orang yang pertama kali memberikan ide atau usulan untuk membeli barang atau jasa. Misalnya, ayo kita beli barang ini, kita gunakan jasa ini. Itu berarti pemrakasa atau ide ya. Siapa yang mempunyai ide pertama kali. Yang kedua, pembawa pengaruh, yaitu orang yang memiliki pandangan atau nasihat yang mempengaruhi keputusan pembelian. Jadi misalnya untuk membeli barang, kalian dinasihati teman kalian misalnya. Bisa saya lanjut? Bisa saya lanjut? Atau menggantikan saya? Yang kedua, pembawa pengaruh artinya orang yang memiliki pandangan atau nasihat yang mempengaruhi keputusan pembelian. Jadi biasanya kalau kalian membeli motor atau apa dan sebagainya, nah ini ada yang menasihati, beli Honda ini saja, beli Yamaha ini misalnya, merek ini, ya, model ini dan sebagainya. Kemudian peran yang ketiga adalah pengambil keputusan. Jadi orang yang menentukan keputusan pembelian. Beli dari alternatif tadi ada nasihat, kita beli saya beli ini misalnya, kita beli ini misalnya. Itu pengambil keputusan. Yang kelima adalah pembeli, yaitu orang melakukan pembelian secara nyata. Ya, langsung real yang pembeli. Ya. Kemudian pemakai, peran yang kelima adalah pemakai, orang yang mengkonsumsi atau memakai barang yang dibeli. Nah, ini 5 peran dalam keputusan pembelian. Nah, ini perlakuan pelanggan terhadap produk yang telah dibeli mereka. Jadi produk tersebut ini ada 3 perlakuan ya. Bisa mereka pertahankan produk tersebut, bisa mereka singkirkan untuk selamanya, atau mereka singkirkan untuk sementara. Jadi kita mempelajari diri kita kalau membeli produk itu biasanya kan ada yang kita pakai terus. Ada yang kita singkirkan, maksudnya tidak kita pakai, simpan dulu sementara, atau kita singkirkan selamanya, kita buang misalnya. Jadi kalau kita pertahankan di sini berarti kita menggunakan produk untuk melayani tujuan awal kita. Tujuan kita membeli produk itu apa? Ya. Yang kedua, dalam pertahanan produk berarti bisa mengubah produk untuk melayani tujuan yang baru, atau menyimpan produk tersebut. Ya. Untuk produk yang kita singkirkan selamanya di sini misalnya bisa berupa memberikan produk kepada orang lain. Artinya kita tidak menggunakan produk lagi, tidak kita simpan lagi, kita buang, kita berikan ke orang misalnya. Atau menukarkan produk tersebut ya, dengan yang hampir sama fungsinya. Atau menjual produk tersebut atau membuang produk tersebut. Dalam hal menyingkirkan produk di sini bisa dalam bentuk menyewakan produk tersebut atau meminjamkan produk tersebut ke orang lain. Nah, ini proses tadi ya, 3 kotak itu. Yang pertama ada input, yang black box itu semua prosesnya di sini. Yang kotak paling kanan ini outputnya. Ya. Dan di sini ada pemarketing import, artinya stimuli tadi, rangsangan dari marketing. Ini merangsang konsumen ya, tentang 4 hal tadi, 4P. Jadi di sini marketing harus memperhatikan 4P ini, produknya. Jadi produk itu yang masuk produk apa saja, fiturnya, kualitasnya, kemasannya, dan sebagainya. Kemudian mengenai promosi, bagaimana cara memperkenalkan, bagaimana kita promosi ini sampai ke konsumen. Jadi saat kita mengiklankan produk bayi biasanya kan yang berhubungan dengan bayi siapa, ibu-ibu kan.
Ibu-ibu biasanya kalau kita mengiklankan di TV atau radio, ibu-ibu jam-jam berapa mendengarkan TV atau mendengarkan radio? Pagi. Nah kalau kita iklankan malam hari tidak menyampaikan nanti iklannya. Terus yang menyampaikan iklan ini siapa? Bentuk iklannya seperti apa? Itu harus masuk di konsumen, tersampaikan ke konsumen. Produk saya ini, keunggulan produk saya ini dan sebagainya. Ya. Kemudian untuk price, nah ini harus ada persaingan harga diperhatikan. Price ini berhubungan juga dengan biaya produksi. Ya, kemarin kita pelajari biaya produksi ini harus yang efisien. Ya. Kalau tidak efisien, biasanya nanti biayanya lebih, harganya bisa terlalu tinggi nanti dan sebagainya. Kemudian channel of distribution artinya di sini mendistribusikan produk kita ini sampai ke konsumen. Ya. Bagaimana penyediaan barang kita ini di pasar, itu harus lancar, terutama untuk kebutuhan barang pokok. Ya. Seperti kita sebutkan kemarin di konsep pemasaran kan ada 5 konsep pemasaran itu. Kalau konsep produksi berarti yang dibutuhkan masyarakat adalah barang yang selalu tersedia dengan harga murah. Nah, itu berarti harus tersedia terus di gerai-gerai atau di pasar. Ya. Kalau tidak tersedia mereka cari produk lain atau pindah nanti, ya, dan seterusnya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya masuk ke strategi kemarin ya. Masih ada kekurangannya. Nah, strategi pemasaran tuh banyak sebetulnya ya. Jadi strategi kemarin ini perbedaannya ya. Jadi contoh saja, contoh strategi dengan taktik di sini. Contohnya, strategi kita mendapatkan keunggulan kompetitif atas kompetitor. Taktik kita apa? Agar barang kita bisa masuk. Kita lakukan promosi melalui influencer media sosial misalnya. Membuat iklan berisi keunggulan produk di televisi nasional. Atau membuat acara seminar. Jadi ada seminar memungkinkan interaksi antara konsumen dan merek dagang secara langsung. Nah ini contoh saja ya. Jadi contoh strategi saya ambil. Jadi studi strategi itu banyak. Jadi ada strategi sini saya ambil untuk strategi pemasaran peta produk. Peta produknya artinya melihat produk kita ini di mata konsumen. Untuk strategi peta produknya ada 3 strategi di sini. Yang pertama strategi produk baru, yang kedua strategi daur hidup produk, dan strategi bersaing. Untuk strategi produk baru di sini digunakan bila produk kita satu-satunya di pasar, misalnya menjual gudeg di Singapura. Gudeg berasal dari mana? Jogja. Nah kalau kita menjual di Singapura berarti kita cuma satu-satunya menjual. Ini ada beberapa langkah yang kita gunakan. Jadi strategi untuk membuat produk baru pada pasar lama atau pasar baru. Kemarin ada pengertian ya. Jadi produk baru itu apa? Ya. Jadi bukan tidak harus produknya kita buat baru. Bisa produknya lama tapi konsumennya baru. Ya. Produknya baru, konsumen baru. Atau produk lama, konsumen baru. Atau produk baru, konsumen lama. Nah ini kapan kita membuat produk baru? Jawabannya apabila penjualan produk yang lama mulai menurun. Nah ini hubungannya dengan strategi daur hidup ya. Jadi produk ini ada fasenya ya. Jadi saat kita konsumen belum Jadi produk ini ada 4 fase kehidupannya. Namanya product life cycle.
Jadi ada tahap-tahapnya ya. Jadi saat kita produk ini belum dikenal konsumen, kita harus memperkenalkan ke konsumen. Saat sudah diperkenalkan, maka akan harapan kita banyak konsumen yang membeli. Saat kita memperkenalkan, berarti di sini apa? Kita masih mengeluarkan biaya investasi yang besar. Belum ada keuntungan. Kalaupun ada keuntungan masih kecil mungkin. Ya. Jadi ada tahap-tahapnya, tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap pendewasaan, dan tahap penurunan. Jadi seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat ya. Nah, itu ada empat tahap ya. Ada tahap introduction, perkenalan, ada tahap pertumbuhan growth, ada tahap maturity atau kedewasaan, dan ada tahap decline. Introduction itu perkenalan. Jadi saat barang kita belum dikenal pasar, kita harus memperkenalkan ini. Nah, ini berhubungan dengan strategi tadi. Ada taktik tadi, ada 4P. Ya, ada bauran pemasaran. Kemarin kan kita pelajari bauran pemasaran apa saja. Ya, ada marketing mix. Nah, itu harus sudah paham. Jadi saat perkenalan, dari 4P kira-kira yang paling dominan apa di sini? Dari 4P. Dari bauran pemasaran yang kita gunakan P mana di saat kita memperkenalkan barang ini? Dengan cara apa? Promosi. Berarti bauran pemasaran yang utama di sini adalah jalan introduction adalah promosi. Nah, ini produk kita mungkin belum terjual, ya. Baru kita iklankan dulu. Mungkin kalaupun ada penjualan mungkin masih sedikit, ya. Sedangkan biaya investasi kita besar untuk biaya iklan. Dan ini biasanya belum ada keuntungan, atau ada keuntungan masih kecil. Saat barang kita sudah diterima masyarakat, nah ini baru ada penjualan besar-besaran. Saat growth di sini. Ya. Kalau barang kita ini lagi booming, lagi banyak yang nyari, lagi banyak penjualan. Di sana ada pasar potensial kita di Gelanggu, ada pasar potensial. Kira-kira apa? Dari 4P yang kita gunakan, dominan. Ya, dari 4P dominan bisa digunakan 4-4-nya bauran pemasaran. Tapi yang dominan apa? Saat growth. Kita tempatkan semua lumbung-lumbung yang potensial. Berarti apa? Place. Distribusi. Ya, sesuai di MIDA tadi, gambar MIDA benar place. Ingrid, Pak. Oh, Ingrid. MIDA mana MIDA? Oh, mirip ya. Ingrid, ya. Ya, jadi saat barang kita lagi booming-boomingnya, kita jual onde-onde lagi laku-lakunya, kita kan pasti menaruh onde-onde kita di sebuah pelosok kan, potensial. Berarti place, seperti yang dibilang tadi, ya. Dan distribusikan ke semua pasar potensial. Nah, ini barang kita sudah untungnya lagi besar-besarnya ini di growth ini. Ya. Kemudian masa maturity, kedewasaan. Coba perhatikan di sini antara growth ya, gambarnya itu ya, dia kan menunjang ya, curam, tinggi. Kemudian masa maturity dia juga naik tapi mulai menurun, ya. Tapi tidak terlalu tinggi. Kalau dia tinggi growth, ya. Tinggi ya. Nah, mulai maturity mulai naik, cuma tidak terlalu curam. Ya. Itu pada kedewasaan. Berarti di sini sudah banyak pesaing. Onde-onde kita tadi sudah banyak pesaingnya. Di sana jual onde-onde, pesaing kita banyak di Gelanggu, di mana Gawat Gelandong yang kita distribusi tadi sekarang sudah banyak yang meniru. Ya. Berarti kira-kira dari 4P ini apa yang paling dominan? Siapa tadi? Price. Ya, agung. Berarti kita apa? Kasih diskon, kasih potongan harga dan sebagainya. 11. Kenapa? 11 apanya? Ya, diskon Shopee, Pak. Oh, oke. Kemudian produk kita ini tidak akan bertahan lama ya. Jadi produk kita ada masanya. Mungkin karena faktor teknologi sudah usang atau modenya sudah tidak zaman lagi. Jadi onde-onde kita buat tadi mungkin sudah banyak inovasi dari yang lain-lainnya. Atau yang di selera masyarakat sudah berubah. Nah, di sini butuh, berarti kan penjualan kita mulai menurun di sini. Tadi apa? Kalau kita
buat produk baru saat kapan? Tadi. Saat penjualan kita mulai menurun. Jadi saat diklaim ini dari 4P itu yang mana paling dominan? Produk. Kita buat inovasi, ya, atau kita buat baru. Produk baru pengertiannya apa tadi? Produknya baru, konsumennya juga baru. Produknya baru, konsumen yang lama, tapi kita buat produk baru. Atau produknya yang lama, kita masuk ke konsumen yang baru. Itu hubungannya antara produk life cycle dengan strategi kita gunakan. Ini biasanya sering keluar di Jian. Pak, absennya belum ya? Belum.